Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris. Di slide pertama ada grammar. Grammar menurut Cambridge adalah aturan-aturan untuk membentuk sebuah kalimat yang dapat dipahami dalam bahasa Inggris. Sebuah kumpulan kata hanya bisa disebut kalimat apabila dapat dipahami dengan sempurna oleh pendengarnya tanpa menimbulkan pertanyaan. Contohnya, she cries, dia menangis. Benar secara grammar karena dapat dipahami. Yang kedua ada I hold, saya memegang. Salah secara grammar karena menimbulkan pertanyaan. Selanjutnya di slide kedua ada jenis-jenis grammar, yaitu yang pertama noun, kita ke materi berikutnya, yaitu the capital letter. Capital letter bisa disebut juga dengan huruf kapital atau besar. Kapan kita dapat menggunakan huruf kapital? Yaitu pertama, gunakan huruf kapital pada huruf pertama sebuah kalimat. Kedua, gunakan huruf kapital pada nama orang. Dan yang terakhir, gunakan huruf kapital pada nama tempat. Kemudian di materi berikutnya ada noun. Noun dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyebut nama, barang, hewan, seseorang, tempat, dan juga identitas. Dalam bahasa Indonesia, noun lebih umum disebut sebagai kata benda. Contohnya di sini ada nama benda, yaitu apple, orange, table, smartphone, towel, water, dan sebagainya. Kemudian ada jenis benda, yaitu human, fruits, dan toys. Yang terakhir ada identitas, yaitu Anna, Mary, Lady Lake Street, dan sebagainya. Common noun merupakan nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Common noun merupakan nama dari sekelompok nomina yang sejenis atau mirip. Karena common noun tidak menamai apapun secara spesifik, maka penulisannya tidak dengan huruf kapital, kecuali berada di awal kalimat. Contohnya seperti singer, tower, restoran, tempat, zoo, mountain, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada proper noun. Proper noun merupakan nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Kata benda ini merajuk pada nama seseorang, sebuah tempat, atau suatu benda. Proper noun dapat terdiri dari satu atau dua kata, dan kita harus selalu memulai menuliskannya dengan huruf kapital. Biasanya kata benda ini diantara lain digunakan untuk nama institusi, organisasi, hari, bulan, bangsa, agama, dan tempat. Contohnya adalah Celine Dion, Pizza Hut, Ragunan, Disneyland, Mount Bromo, dan sebagainya. Lanjut, di sini ada singular noun. Singular noun adalah kata benda menunjukkan benda yang berjumlah satu. Kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel I and the. Contohnya yang pertama ada he has a dog at home. Kemudian yang kedua ada I found an apple yesterday. Kemudian ada plural nouns. Digunakan untuk benda-benda yang berjumlah lebih dari satu. Kata benda akan diikuti sufiks atau tambahan berupa s dan es. Penggunaan kedua tambahan ini tidak bisa sembarangan. Berikut aturan penggunaan tambahan s dan es mengutip dari Grammarly. Kebanyakan kata benda bisa langsung ditambah dengan s, contohnya seperti cats, boats, dan rivers. Kata dengan akhiran s, x, z, ch, dan sh ditambah dengan s, contohnya seperti bus, box, lunch, and wishes. Kemudian di sini ada collective noun atau nomina kolektif, adalah sebuah kata yang dapat menggambarkan sebuah koleksi atau sekumpulan orang atau benda lain. Contohnya seperti swarm, sekelompok serangga, shoal, sekelompok ikan, dan yang terakhir ada group, istilah paling umum untuk menjelaskan orang, tempat, benda, dan binatang. Lanjut, di sini ada masculine and feminine nouns.
Masculine nouns adalah kumpulan kata yang ditujukan untuk anak laki-laki, pria dewasa, dan hewan jantan. Sementara feminine nouns adalah kumpulan kata yang ditujukan untuk anak, perempuan, wanita dewasa, dan hewan betina. Contoh dari masculine nouns adalah actor, brother, and father. Sementara contoh dari feminine nouns adalah actress, sister, and mother. Kemudian pronouns. Pronoun adalah kata yang kamu gunakan sebagai pengganti dari noun atau kata benda ketika kamu berbicara tentang seseorang atau sesuatu. Ada berbagai jenis kata ganti, di antaranya yang pertama ada personal pronouns. Kata-kata aku, kamu, dia, itu, kita, dan mereka disebutkan sebagai kata ganti. Mereka menggantikan kata benda dan digunakan sebagai subjek dari kata kerja dalam sebuah kalimat. Contohnya, my name is Jahyun. I'm the oldest in the family. There are three groups of pronouns: first person, second person, and third person. Kemudian yang kedua ada reflexive pronouns. Adalah kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Kata-kata diriku sendiri, dirimu sendiri, diri kita sendiri disebut kata ganti refleksif. Kemudian ada interrogative pronouns. Interrogative pronouns atau kata ganti interrogatif adalah kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan. Kata ganti yang dikelompokkan dalam bentuk pronoun ini antara lain adalah what, who, which, whom, how, why, dan lain sebagainya. Who bisa digunakan sebagai objek kata kerja juga sebagai subjek. Kemudian ada whom hanya digunakan sebagai objek. Lanjut ada demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns adalah kata keterangan yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Noun yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Kata ganti dalam bahasa Inggris ini antara lain this, that, those, dan those. For example, this is my house, these are sheep, those are horse. Anda menggunakan this and those ketika Anda menunjuk sesuatu di dekat Anda. Anda menggunakan that dan those ketika Anda menunjuk sesuatu lebih jauh. Kemudian adjektif. Adjektif adalah kata keterangan. Ini memberitahu Anda lebih banyak tentang sebuah kata benda. Kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda itu menggambarkan. Namun terkadang kata sifat muncul setelah kata benda. Kemudian contohnya a busy street, an old building, and others. Di sini ada adjective endings. Beberapa kata sifat berakhiran full atau less. Kata sifat yang berakhiran less adalah kebalikan dari kata sifat yang sama yang berakhiran full. Akhiran full berarti memiliki banyak sesuatu. Akhiran less berarti tanpa. Kemudian ada kinds of adjective. Ada berbagai jenis kata sifat. Beberapa kata sifat menggambarkan kualitas kata benda. Yang pertama, beberapa kata sifat memberitahu Anda warna benda. Contoh, rose are red, violet are blue. Beberapa kata sifat memberitahu Anda ukuran kata benda. Contohnya, a high mountain, a large ship, a thin boy. Angka juga kata sifat. Mereka memberitahu Anda beberapa banyak orang, binatang, atau benda-benda yang ada. Terkadang mereka disebut kata sifat kuantitas. Contohnya 3 princes, 2 princes. Kata sifat lain memberitahu Anda sesuatu tentang kuantitas tanpa memberi Anda jumlah pastinya. Contoh, a few puppies, some soldiers. Kata sifat yang memberitahu Anda tentang kuantitas juga disebut penentu kuantifikasi atau quantifying determiners. Lanjut ada comparison of adjectives. Adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Perbandingan ini digunakan bila membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya. Banyak kata sifat komparatif berakhiran gunakan bentuk superlatif dari kata sifat untuk membandingkan 3 kata benda atau lebih. Banyak superlatif berakhiran s. Dengan beberapa kata sifat, Anda menggunakan lebih banyak untuk membuat bentuk komparatif dan sebagian besar untuk membuat bentuk superlatif.
Kemudian di sini ada determiners. Determiners adalah kata-kata seperti ini, itu, saya, mereka, yang. Mereka adalah kata sifat khusus yang digunakan sebelumnya kata benda. Kemudian di sini ada the articles, demonstrative determiners, interrogative determiners, dan yang terakhir ada possessive determiners. Yang terakhir ada verbs and tense. The simple present tense. Simple present tense mengungkapkan kebenaran umum atau kebiasaan. Contohnya, Peter enjoy singing. Gunakan simple present tense untuk membicarakan hal-hal yang direncanakan untuk masa depan. Kedua ada am, is, and are. Kemudian yang ketiga ada the present progressive tense. Lanjut ada have and has. Yang kemudian ada the present perfect tense. Keenam ada the simple past tense. Yang ketujuh ada regular and irregular verbs. Yang ke-8 ada was and were. Ke-9 ada the past progressive tense. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih, dan itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan serta kalimat-kalimat yang tidak dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.